Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Eusebius Hieronymus Sophronius lahir di Stridon, Dalmasia tahun 342. Ia hidup di tengah keluarganya yang sangat kaya dan beriman Kristen yang saleh. Ketika berumur 12 tahun, ia dikirim ke Roma untuk studi hukum dan filsafat. Tetapi kehidupan moral orang Roma mempengaruhinya, namun ia cepat bertobat dan dipermandikan oleh Paus Liberius. Rahmat permandiannya membawanya pada tahbisan imamat pada tahun 379 di Antioquia. Karena banyak belajar mengenai kitab suci dan bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi Sri Paus Damasus pada tahun 366 sampai 384. Ia ditugaskan membuat terjemahan baru atas seluruh isi Alkitab ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya disukai banyak orang dan disebut Vulgata secara populer. Sampai kini pun terjemahan tersebut dianggap resmi dan sah oleh gereja. Di Bethlehem, ia tinggal 30 tahun untuk bekerja, belajar dan bersemadi. Di sana ia mendirikan 2 biara, satu di antaranya diperuntukkan bagi para biarawati di bawah pimpinan Santa Paula dan kelak oleh Santa Eustasia. Tetapi biara-biara tersebut dibakar oleh pengikut bid'ah Pelagianisme. Meski ditimpa kepedihan, ia terus giat menulis dan mengajar hingga wafatnya pada tahun 420. Hieronymus dikenal sebagai seorang pembela iman dari berbagai aliran bid'ah, juga pembimbing rohani. Ia dinyatakan oleh gereja sebagai orang kudus sekaligus pujangga gereja yang besar. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 5a, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 7 dan ayat 8b sampai 13. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian,
seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera,
maka salahmu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berita yang mengubah kehidupan. Saat ini dunia kita haus akan berita. Karena kehausan itu, maka dunia kita diserbu dengan jumlah berita yang tak terbilang dari aneka peristiwa setiap hari. Buka saja media sosial dan lihat atau baca di sana. Banyaknya berita itu membuat kita pun sulit memverifikasi kebenarannya masing-masing, sehingga pada umumnya kita mempercayainya begitu saja sebagai benar sampai terbukti bahwa itu tidaklah benar. Lazimnya berita-berita itu bersifat informatif semata, sehingga cepat pula berlalu dan dilupakan tanpa memberi dampak berarti bagi kehidupan. Dunia seperti kekurangan berita yang bersifat performatif, berita yang mengubah kehidupan. Pertanyaannya ialah, berita apakah yang mengubah kehidupan? Saudara-saudariku terkasih, kalau belajar dari Perjanjian Lama, dari pengalaman orang Israel, kita dapat mengatakan bahwa berita yang mengubah kehidupan mereka ialah berita mengenai Tuhan dan hukum-Nya. Orang Israel menginginkan berita ini dibacakan bagi mereka. Maka mereka meminta kepada Ezra membacakan hukum Taurat Musa. Saat hukum itu dibacakan, mereka mendengarnya dengan tekun dan hormat, lalu menjawab, "Amin, amin." Kemudian mereka pergi dengan penuh sukacita dan hidup menurut hukum itu. Berita tentang Tuhan, hukum-Nya dan kerajaan-Nya pun dibutuhkan oleh orang-orang pada zaman Yesus, maka Ia mengutus murid-murid-Nya untuk pergi dan memberitakan mengenai kerajaan Allah dan memberikan kesaksian mengenai kerajaan itu dalam dan melalui Yesus. Oleh pemberitaan dan kesaksian mereka, banyak orang bertobat dan disembuhkan. Seperti orang Israel pada zaman Perjanjian Lama dan orang-orang pada zaman Yesus memerlukan berita mengenai Tuhan, hukum-Nya dan kerajaan-Nya, hal yang sama perlu diberitakan juga pada zaman ini
bukan sekedar untuk mengimbangi banyaknya berita yang bersifat informatif belaka, tetapi terlebih untuk memenuhi dunia dengan kabar baik yang menyembuhkan dan menyelamatkan seperti yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Semoga demikian. Amin.